Pernah kepikiran gak sih kalau bahasa yang kita pakai sehari-hari itu ternyata bukan cuma alat komunikasi? Ternyata nih, bahasa secara fundamental membentuk cara kita berpikir dan bahkan cara kita merasakan dunia. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang kelihatannya gampang banget dijawab. Masa depan itu letaknya di mana? Ya di depan kita lah, ya kan? Masa di belakang? Eits, tunggu dulu. Gimana kalau saya bilang jawaban yang otomatis muncul di kepala Anda itu sebenarnya udah disetel sama bahasa yang Anda pakai, tanpa Anda sadari loh. Nah, disinilah kita masuk ke inti pembahasannya. Kita akan jelajahi sebuah ide yang keren banget bahwa bahasa itu bukan cuma buat mendeskripsikan realitas, tapi juga menciptakan realitas itu sendiri. Tapi untuk bisa paham realitas yang beda, kita mesti sadar dulu sama kacamata yang kita pakai. Seringnya, sudut pandang kita ini datang dari apa yang disebut peneliti sebagai masyarakat weird. Ini singkatan ya, Western, Educated, Industrialized, Rich, dan Democratic. Masalahnya, sebagian besar orang di dunia ini justru nggak masuk kategori WIRD, dan bahasa-bahasa yang mereka gunakan, wow, itu membuka cara berpikir yang benar-benar beda. Yuk kita lihat beberapa contohnya yang luar biasa ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, yaitu waktu. Buat kita yang berbahasa Indonesia atau Inggris, kita selalu berjalan maju ke masa depan. Logis banget kan? Tapi bagi penutur bahasa Aymara, di Andes, Amerika Selatan, konsepnya justru kebalik. Loh, kok bisa kebalik? Ternyata logikanya keren banget. Gini, masa lalu itu kan udah terjadi, udah kita lihat, udah kita tahu, makanya posisinya ada di depan mata. Sebaliknya, masa depan itu kan belum ketahuan, misterius, nggak kelihatan. Jadi ya letaknya di belakang punggung kita. Masuk akal juga ya. Jadi, poin pentingnya adalah ini bukan sekedar kiasan atau cara ngomong doang. Ini benar-benar nunjukin kebiasaan berpikir yang udah mendarah daging. Oke, dari waktu sekarang kita geser ke konsep ruang. Ini nggak kalah seru. Kalau saya minta Anda nunjukin arah, kemungkinan besar Anda pakai kata kiri dan kanan. Tapi penutur bahasa Cook Tayore di Australia, mereka nggak pakai itu. Mereka pakai utara, selatan, timur, dan barat. Bahkan untuk nunjukin posisi garpu di atas meja. Ada satu eksperimen keren untuk ngetes ini. Orang Cook Tayore diminta untuk mengurutkan foto orang dari muda ke tua. Hasilnya, mereka nggak menyusunnya dari kiri ke kanan kayak kita, tapi dari timur ke barat, ngikutin arah matahari. Dan yang lebih gila lagi, nggak peduli badan mereka menghadap kemana, urutannya tetap timur ke barat. Kompas internal di kepala mereka itu aktif terus. Ternyata, pembentukan realitas ini lebih dalam dari sekedar waktu dan ruang. Ini bahkan menyentuh cara kita melihat hubungan keluarga dan sampai ke pertanyaan dasar kayak, apa sih warna langit itu? Contohnya ya, dalam bahasa kita, kata saudari perempuan itu ya cuma satu, simple. Tapi bagi orang Kiritiana di Amazon, ini jauh lebih spesifik dan kompleks. Lihat deh, kata yang mereka pakai itu beda-beda. Tergantung dari jenis kelamin kamu, dan apakah saudarimu itu lebih tua atau lebih muda. Jadi, satu kata aja udah langsung mengkodekan hubungan sosial yang rumit. Semuanya ada di dalam bahasanya. Konsep ini bahkan berlaku buat indera kita. Coba bayangin deh, kalau buat Anda, warna hijau dan biru itu sebenarnya satu warna yang sama. Aneh kan? Nah, buat penutur bahasa Berimo di Papua Nugini, ya memang begitu kenyataannya. Akibatnya apa? Karena bahasa mereka membagi spektrum warna secara berbeda, mereka jadi jauh lebih jago dalam mengingat dan membedakan corak warna yang oleh kita sering dianggap mirip. Jadi mereka beneran melihat dunia dengan warna yang berbeda dari kita. Jadi dari semua contoh tadi, jelas ya, ini bukan cuma keunikan bahasa yang aneh. Ini adalah cerminan dari sebuah sistem pemikiran yang utuh dan koheren. Terus, kenapa kita harus peduli soal ini semua? Kenapa ini jadi penting banget, terutama sekarang? Jawabannya ada di angka ini. Saat ini, ada lebih dari 7.000 bahasa yang dituturkan di dunia. Bayangin, itu artinya ada lebih dari 7.000 kacamata yang berbeda untuk melihat dan memahami realitas. Sayangnya, keragaman yang luar biasa ini sedang terancam. Sekitar 90% dari bahasa-bahasa itu berisiko punah di abad ini.
Dan setiap kali satu bahasa hilang, kita kehilangan satu cara pandang yang unik tentang apa artinya menjadi manusia. Ini semua meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir. Dengan memahami apa yang bisa hilang dari dunia ini, kita mungkin bisa jadi lebih menghargai betapa kompleksnya pikiran kita sendiri dan betapa kayanya dunia yang dibentuk oleh ribuan bahasa yang berbeda. Coba bayangkan, realitas apa lagi yang masih tersembunyi dalam kata-kata yang belum pernah kita dengar?